Om Swastiastu. Baik, izinkan kami di sini akan memaparkan materi dari mata kuliah pengembangan bahan ajar yang kami persembahkan dari kelompok 6. Baik, langsung saja. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Steffi Grace Numan Tobing dengan NIM 211021017, dan saya sendiri Komang Arina Saputra dengan NIM 21110211018, dan rekan saya lagi satu adalah Bagus Robiansyah dengan NIM 21110211019. Baik, kita masuk dalam materi pembahasan, yang dimana ada dua materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama adalah langkah umum pengembangan bahan ajar. Lalu yang kedua ada model pengembangan bahan ajar. Baik, saya di sini akan membahas dari yang pertama adalah langkah umum pengembangan bahan ajar, yang dimana bahan ajar merupakan materi yang dirancang secara sistematis. Nah, langkah pengembangannya pun dilakukan secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengembangan bahan ajar terkait dengan kebutuhan akan bahan ajar. Nah, materi yang dikembangkan itu sumber belajar pendukungnya itu dari jenis bahan ajar yang dikembangkan. Nah, untuk itu dapat dijelaskan langkah umum pengembangan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, kebutuhan adalah kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Ada 3 kelompok yang dapat menjadikan sumber informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama itu tentu peserta didik, yang kedua itu adalah pendidik. Nah, itu termasuk dari pengajar dan pengelola program pendidikan yang tentu mempunyai pengalaman dan referensi yang cukup tentang bentuk dari bahan ajar yang sesuai lah bagi peserta didik dan pengguna lulusan. Lalu yang ketiga itu ada aspek dari masyarakat, termasuk orang dan pihak lain yang menggunakan lulusan seperti pengelola pendidikan tingkat selanjutnya maupun pemerintah. Nah, dalam hal ini ada 3 tahap analisis kebutuhan dalam bahan ajar, yaitu yang pertama analisis kurikulum. Analisis kurikulum ditujukan untuk menentukan kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Nah, cara menentukannya itu dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar, ini sejumlah kemampuan yang harus dimiliki dari peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Lalu dalam pembuatan bahan ajar perlu mengidentifikasi kompetensi dasar yang akan dibuatkan bahan ajar. Nah, yang kedua itu mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar yang ditentukan. Nah, indikator ini merupakan rincian spesifik dari kompetensi dasar yang dirumuskan menggunakan kata kerja operasional. Lalu yang ketiga itu menentukan materi pokok berdasarkan jumlah dan rumusan indikator. Nah, materi pokok merupakan sejumlah informasi yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Dan yang keempat itu menentukan pengalaman atau pengalaman belajar lah kita katakan, yaitu suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik supaya dilakukan oleh peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, bentuk pengalaman belajar ini lahir dari rumusan indikator. Jika rumusan indikator adalah siswa mampu menyebutkan atau menjelaskan, maka pengalaman belajar minimal siswa membaca dan berdiskusi. Nah, namun jika rumusan indikator siswa itu dapat membuat pesawat sederhana, maka pengalaman belajar adalah praktikum. Nah, berdasarkan analisis kurikulum yang saya ketahui itu, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar harus dibuat dan disiapkan dalam 1 semester tertentu. Selain itu juga dapat diketahui dan diidentifikasi jenis bahan ajar yang relevan dan cocok digunakan. Nah, kita bahas lagi tentang analisis sumber belajar. Nah, ini penjelasan yang kedua. Jadi, kriteria analisis terhadap sumber belajar itu dilakukan berdasarkan ketersediaan atau kesesuaian dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Nah, caranya adalah dengan cara menginventariskan ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Nah, kriteria yang pertama itu adalah ketersediaan. Ketersediaan berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar dari sekitar kita. Nah, usahakan sumber belajar yang digunakan itu praktis dan ekonomis, artinya ada di sekitar kita. Misalnya itu seperti mengembangkan bahan ajar secara online, maka perlu menganalisis internet sebagai sarana utama.
Lalu yang ketiga itu ada memilih dan menetapkan jenis bahan ajar, yang dimana berkaitan memilih bahan ajar ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman. Yang pertama itu prinsip relevansi, artinya bahan ajar dipilih hendaknya ada relasi dan pencapaian kompetensi dasar maupun indikator. Yang kedua itu ada prinsip konsistensi, artinya bahan ajar yang dipilih itu memiliki nilai kejagaan. Nah, materi selanjutnya saya bahas terkait yang kedua, yaitu pemilihan sumber belajar. Nah, langkah ini dimaksud untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dapat mendukung proses pembelajaran. Untuk mempermudah dalam proses pemilihan sumber belajar dapat digunakan kriteria yang saya sebutkan ini, yaitu kriteria umum. Yang pertama itu ekonomis, artinya memiliki sumber belajar yang tak mahal. Lalu yang kedua itu praktis dan sederhana, yaitu sumber belajar tidak memerlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang sulit dan langka. Lalu yang ketiga itu sumber belajar dekat dan mudah dicari. Yang keempat itu fleksibel. Nah, sumber belajar yang memanfaatkan itu berbagai tujuan pembelajaran atau istilah lain kompatibel lah. Dengan kriteria tersebut, proses pemilihan sumber belajar menjadi lebih mudah dan efektif dan juga efisien. Sumber belajar yang dipilih juga lebih sesuai dan selaras dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya ada menyusun peta bahan ajar. Nah, setelah proses analisis kebutuhan bahan ajar selesai, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar yang mesti disiapkan dalam 1 semester. Nah, langkah ini saya paparkan agar teman-teman mengetahuinya. Jadi, menurut Depdiknas pada tahun 2004 itu ada 3 kegunaan menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Yaitu yang pertama bisa dilihat di slide itu mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Lalu yang kedua itu mengetahui urutan bahan ajar. Jadi urutan itu sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Lalu yang ketiga itu menentukan sifat bahan ajar. Nah, sifat bahan ajar itu ada dua yaitu dependent dan juga memiliki kaitan dengan bahan ajar lainnya. Nah, independen itu bahan ajar yang berdiri sendiri dan penyesuaian tidak terikat dari bahan ajar lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang keempat yaitu membuat struktur bahan ajar. Bahan ajar terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh yang layak disebut bahan ajar. Terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan atau tugas, dan langkah kerja dan penelitian. Lalu yang kelima, menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Dengan memahami beberapa langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar, kemudian ditambah pula menguasai teknik penyusunan bahan ajar, maka pembuatan bahan ajar menjadi suatu pekerjaan yang tak melelahkan atau membingungkan. Materi selanjutnya yaitu model pengembangan bahan ajar. Proses pengembangan bahan ajar selain dapat mengikuti langkah-langkah umum pengembangan bahan ajar, juga dapat mengikuti model-model pengembangan bahan ajar. Salah satunya yaitu model EDI. Model EDI terdiri atas 5 langkah, yaitu yang pertama tahap analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap pengembangan, yang keempat tahap implementasi, dan yang terakhir tahap evaluasi. Tahap analisis meliputi kegiatan 1. Melakukan analisis kompetensi, yang kedua melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajar, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta aspek lain yang terkait. Yang ketiga yaitu melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan. Tahap desain menurut Tege dan Kirna tahun 2010, tahap perancangan atau desain dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk siapa pembelajaran atau bahan pembelajaran dirancang yang berhubungan dengan peserta didik. Yang kedua, kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari, berhubungan dengan kompetensi. Yang ketiga, bagaimana materi pelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik, yang berhubungan dengan strategi pengorganisasian isi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai, yang berhubungan dengan asesmen atau evaluasi. Tahap pengembangan.
Tahap pengembangan adalah menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik sehingga langkah ini menghasilkan prototipe produk pengembangan. Tahap implementasi. Hasil pengembangan atau bahan ajar diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kemenarikan, keefektifan, dan efisien pembelajaran. Yang terakhir, tahap evaluasi. Tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahap pengembangan yang digunakan untuk memperbaiki bahan ajar. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pengembangan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjuti materi dari rekan saya mengenai model pengembangan bahan ajar, yaitu model Degeng 1990. Model Degeng merupakan salah satu model yang dapat digunakan mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi perlu dilakukan pada awal kegiatan desain dan pembelajaran. Dan yang kedua, analisis sumber belajar. Analisis sumber belajar dilakukan segera setelah langkah analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Yang ketiga, analisis karakteristik si belajar. Menganalisis karakteristik si belajar dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan si belajar. Yang keempat, menetapkan tujuan dan isi pembelajar. Langkah keempat adalah menetapkan tujuan belajar dan isi pembelajaran. Langkah ini sebenarnya sudah bisa dilakukan segera setelah melakukan analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Dan yang kelima, menetapkan strategi pengorganisasian. Menetapkan strategi pengorganisasian isi segera bisa dilakukan setelah isi pembelajaran. Analisis dan penetapan tipe serta karakteristik isi pengorganisasian isi menaruh perhatian pada cara-cara memilih dan menata isi bidang studi ke dalam struktur yang bermakna. Yang keenam, menerapkan strategi penyampaian. Menerapkan strategi penyampaian isi pembelajaran didasarkan pada hasil analisis sumber belajar. Dan yang ketujuh, menetapkan strategi pengelolaan. Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran tergantung pada hasil analisis karakteristik peserta didik. Yang kesembilan, pengukuran hasil pembelajaran. Langkah terakhir dalam desain pembelajaran melakukan pengukuran hasil pembelajaran yang mencakup pengukuran tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Dan selanjutnya, model Bergman and Moore 1990. Model Bergman dan Moore dalam Gustafsson dan Brecht 2002 secara khusus digunakan sebagai panduan dan manajemen produksi untuk multimedia interaktif. Walaupun model ini secara khusus sebagai rujukan dalam mengembangkan video dan multimedia interaktif, secara umum model ini juga dapat digunakan untuk suatu jenis atau lebih produk pembelajaran interaktif lainnya seperti pembelajaran online. Adapun model Bergman dan Moore memuat 6 aktivitas utama, yaitu analisis, kedua desain, ketiga pengembangan, keempat produksi, kelima penggabungan, dan keenam validasi. Dan yang pertama kita membahas mengenai analisis dulu. Seperti kebanyakan model desain instruksional lainnya, model Bergman dan Moore 1990 mendorong desainer untuk melakukan analisis awal secara menyeluruh dengan cara memeriksa berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan produk. Yang kedua, desain. Tahap desain merupakan lanjutan tahap analisis. Tahap ini menggunakan output berupa deskripsi produk yang dikembangkan dalam kegiatan analisis
dan mengelompokkannya menjadi 2 tingkat desain umum dan desain rinci. Dan yang ketiga, pengembangan. Hal pokok tahap pengembangan adalah menyiapkan dokumen untuk tahap produksi. Komponen yang dikembangkan pada tahap ini berdasarkan output dari tahap desain. Yang keempat, produksi. Kegiatan produksi meliputi terjemahan dari dokumen, kertas, storyboard, skrip, audio, dan shooting script. Dari tahap pengembangan ke tahap produksi yang akan memberikan kontribusi pada produk akhir, misalnya storyboard, pada tahap pengembangan diimplementasikan menjadi tampilan antarmuka, interface media, dan komponen-komponen media skrip. Audio diimplementasikan melalui kegiatan perekaman untuk menghasilkan media audio. Dan yang kelima, penggabungan. Tahap penggabungan merupakan tahap mengintegrasikan beberapa media menjadi satu produk yang utuh. Tahap ini memiliki 3 subaktivitas, yaitu pengkodean, pengujian, dan penyetelan. Dan yang terakhir, validasi. Validasi merupakan tahap mengkompresi produk dengan sasaran. Revisi setelah validasi sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas produk. Baik, itulah mengenai model pengembangan bahan ajar, mengenai model Bergman dan Moore, dan model The Gang 1996. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni.